إلى هذه النياه ولكنة الصلاة على حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأهل الشهاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Mublis Ramon baik kebirum wajah Jumaduratul Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumul zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa qallahum haqiqatil asya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang keterkaitan erat masalah umur, dan kita akan melanjutkan pada pengertian al-khudlanu kullul khudlani tatafarraga minas sawagili summa la tatawajjahu ilaihi wa taqilla awaikuka summa la tarhalu ilaihi, yakni ya, al-khudlan itu, yakni khudlani, yakni maksudnya apa namanya, kekecewaan atau disebut, boleh juga disebut jenis kekecewaan, boleh juga disebut semacam kayak apa namanya, yang orang yang tidak mendapatkan kesempatan maksudnya. Jadi sebut saja kekecewaan sementara ini ya, barangkali ini juga kurang tepat banget. Kekecewaan artinya kekecewaan yang serendah atau yang yang paling kecewa. Jadi kekecewaan yang sangat paling kecewa sebenarnya, atau kesia-siaan yang paling tersia-sia itu ialah jika antatafarraga minas sawagil, yaitu jika atau pada saat ada waktu senggang ya, dari segala macam kesibukan, ada waktu senggang dari segala macam kesibukan atau dari segala macam pekerjaan apapun, pokoknya intinya senggang waktunya. Tetapi summa la tatawajjahu ilahi wa taqilla awaikuka, summa la
tarhalu ilaih, yakni kemudian ya tidak menghadap, ya la tatawajjah, ya. Jadi tidak menghadapkan dirinya kepada Allah, atau karena wataqilla awaikuka, atau karena sedikit rintangan. Summa la tarhalu ilaih, kemudian tidak bersegera pergi atau tidak bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kritikan sangat tajam kalau disebut kritikan kepada kita semua. Jadi begini, kebanyakan umat manusia itu memang ada satu ketergopoh-gopohan. Nah, ini sebenarnya kaitan erat sebagai seorang salikin yang mempunyai penyakit, salah satu penyakit yang menyebabkan terhentinya atau ya terhenti jalan di tempat, atau bisa jadi dia adalah menjadi batal, tapi bukan batal berarti tidak boleh melakukan. Artinya sebagai seorang salik, orang yang menuju kepada Allah, ialah dalam kitab Ad-Durrun Nafis ada penyakit yang disebut kasal, futur, dan malal. Ini sebenarnya ungkapan kalimat atau kalam hikmah itu. Hikmah dari beliau hanya ingin menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ialah ada penyakit-penyakit semacam itu. Kasal, futur, dan malal. Coba kita ingat lagi, Bapak ulangi lagi tentang penyakit kasal. Kasal apa sih? Kasal itu ialah orang yang segan untuk melakukan ibadah, pengabdian kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, walau ada keleluasaan waktu untuk itu. Ini kan sama sebenarnya. Yang kedua, futur, ialah orang itu lemah dalam melakukan ibadah atau pendekatan diri kepada Allah. Lemah. Bukan tidak lemah, ya artinya lemah di sini ialah ya semacam kayak ogah-ogahan, males-malesan gitu loh. Nah, lemah jadi dia tidak mempunyai semangat yang giroh yang tinggi, tidak, lemah gitu loh. Ini futur. Kemudian yang ketiga malal, yaitu penjemu dan pembosan, mudah jemu dan mudah bosan di dalam melakukan peribadatan apapun karena dianggap belum mendapatkan hasil, ya, belum mendapatkan hasil dan sudah keburu jemu duluan. Itu. Nah, 3 penyakit yang disebut kasal, futur, malal itu ternyata ada pada diri manusia akibat dari 1, kurang imannya, 2, doif, lemah keyakinannya, yang ketiga, kemudian buta mata hatinya, yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini penyakit. Nah, penyakit ini ada pada kebanyakan manusia. Dan tidak menutup kemungkinan banyak para salikin yang masih berkutat, masih didominasi oleh penyakit-penyakit semacam itu. Oleh karenanya mari kita koreksi, kita mawas diri, kita introspeksi kembali ke dalam diri kita masing-masing, apa dan bagaimana seperti yang telah dijelaskan oleh mu'alif, bahwasanya al-khudlanu kullul khudlani tatafarraga minas sawagil. Jadi semacam kekecewaan atau merana yang paling kecewa,
merana yang paling merana, kecewa yang paling kecewa. Kalau ada istilah kecewa, menyesal yang disebut penyesalan seumur hidup. Boleh disebut nyesel, mungkin. Jadi penyesalan yang tidak ada ujung akhirnya, menyesal seumur hidup, ialah di saat kalian nanti sadar. Pada suatu saat kalian sadar, setelah meriwen, kalian ada kesempatan-kesempatan di mana kesempatan itu ada keleluasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak diambil kesempatan itu. Maka dari itu, Bapak sering menganjurkan kepada kalian, jangan kalian berangan-angan di dalam menuju kepada Allah. Jangan berangan-angan di saat kalian beribadah. Ini banyak nih, saya contohkan. Ada seorang salikin yang sedang bekerja atau sedang semangat-semangat, sedang kerja lah, sedang dagang, sedang ini, dia kepengen berhenti. Kenapa? Karena terbayang senang banget, andai saja ya saya itu adalah enggak kerja, enggak apa, mungkin lebih leluasa lagi ibadahnya. Andai saja saya kerjanya itu tidak terkena sip, lebih leluasa ibadahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua itu tidak bisa dibayangkan semacam itu. Pada saat kalian kerja kena sip, ternyata kalian semangat torekotnya tinggi. Pada saat kalian dagangnya tuh malam, semangat torekotnya tinggi. Pada saat kalian bekerja di kantor dengan waktu yang padat, kalian juga semangat ibadahnya tinggi. Tapi pada saat kalian sedang liburan, sedang kalian tidak bekerja, sedang ada waktu yang kosong, malah terkadang malas untuk melakukan semua itu. Banyak orang yang diberi kesempatan keleluasaan waktu, tapi ternyata ia tidak melakukan dan memanfaatkan waktu itu, kesempatan itu. Maka penyesalan yang ada, kekecewaan yang ada, penyesalan yang tak akan pernah ada akhirnya. Kenapa? Penyesalan ini tak akan pernah ada akhirnya karena penyesalan ini akan dibawa sampai akhirat kelak bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Tidak sedikit dalam tarikh, tidak sedikit dalam riwayat, tidak sedikit diceritakan tentang banyak orang yang menangis di alam kubur. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat lewat di suatu makam, beliau akhirnya mengambil memotek, ya disebut pelepah kurma, kemudian ditancapkan di kuburan itu. Setelah ditanya, beliau menyatakan, saya mendengarkan jerit tangis dari penyiksaan orang-orang yang ada di dalamnya. Maka saya meletakkan ini dengan berdoa, selama ini adalah belum layu, belum layu maksudnya, ini tetap mengalir doa itu. Dimaksud di sini ialah banyak penyesalan-penyesalan orang-orang yang di sana. Menyesal, dia ingin kembali lagi ke dunia. Karena apa? Karena dia merasakan banyak waktu yang disia-siakan. Sementara waktu yang telah disia-siakan itu tidak bisa diulangi lagi. Itulah kekecewaan. Itulah penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan yang tidak akan pernah henti. Maka dari itu, jangan kalian berangan-angan kalau kalian mau ibadah. Jangan kalian nanti kalau ada keleluasaan waktu, saatnya kalian beribadah, beribadahlah. Dianjurkan i'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada.
Beramal untuk akhiratmu seolah-olah esok kamu akan mati. Artinya tidak perlu ada ditunda. Dalam amal ibadah ritual maupun sosial, banyak orang yang menunda atau berangan-angan dalam beramal itu tidak akan pernah berhasil. Dan contohnya banyak. Masalah urusan sosial sebagai contoh, umat terdahulu yang populer, mungkin zaman sekarang disebut viral, gitu loh. Karena dulu nggak ada medsos, ya mutawatir istilahnya, populer. Siapa? Yaitu yang dikenal dengan Qorun. Qorun itu orang yang berangan-angan di dalam ibadahnya. Maksudnya berangan-angan, berandai. Dan dengan janji andainya. Dalam tarikh disebutkan Qorun itu masih saudara sepupu dengan Nabiullah Musa alaihissalam dan akrab dengan Nabiullah Musa. Atau kedua, dia juga faham dan mengerti, pandai membaca kitab Taurat. Itu dalam tarikh. Pada saat itu Qorun meminta kepada saudaranya Nabiullah Musa alaihissalam, tolong doakan saya supaya saya itu bisa menjadi orang yang berhasil dalam bisnisnya. Kalau sudah berhasil, sebahagian tentunya adalah untuk perjuangan dalam penegakan agama, yaitu dalam hal itu pada saat itu tentu saja agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia mendapatkan berlimpah ruahnya rizki yang tak terduga, begitu cepat sekali. Kalau dalam tarikh itu disebutkan terkadang berlebih. Yang namanya kunci gudangnya Qorun, kunci gudang hartanya Qorun, itu kalau diangkut atau dibawa oleh 5 orang tuh gak kuat. Ya kebayang sih orang 5 orang sekarang sih, karena kuncinya orang dulu kan panjang-panjang gede-gede gitu, dan berat gitu. Contohnya sederhana saja, kunci Ka'bah aja kan panjang kayak pedang gitu loh. Ini contoh ya. Itu nggak kuat, nggak kebayang. Kalau kunci dibayangkan kunci, nah kunci hartanya itu adalah sejaman seperti kita, 5 orang nggak kuat loh dibawa. Itu berarti kan hartanya banyak banget. Nabiullah Musa alaihissalam punya tugas mengingatkan, bagaimana Qorun masalahmu? Dia katakan yang lain-lain. Ini hasil karyaku, ini hasil pemikiranku, ini hasil kelihayanku, ini hasil kecerdikanku dalam berbisnis, dan seterusnya. Dengan kata lain, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan atau tidak mau menunaikan janjinya. Malah Qorun memfitnah Nabiullah Musa alaihissalam dengan mendatangkan seorang wanita dalam tanda kutip seperti pelacur yang suruh mengaku dirinya telah dizinai oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Itu puncak kemarahan Musa. Yang akhirnya Allah langsung berfirman, menurunkan perintah dan memberitahukan kepada Nabiullah Musa bahwa bumi sekarang ini adalah ada pada hakmu ya Musa. Bumi perintahkan olehmu sesukamu. Nabi Musa termasuk golongan nabi yang gak sabar tuh. Makanya nanti saat di Yaumul Masyar itu dia dimintain doa oleh umat manusia. Nabiullah Musa termasuk golongan yang mengatakan saya malu karena saya tidak sabar untuk umatku. Langsung beliau itu adalah langsung menyuruh bumi untuk membelah diri dan membenamkan Qorun serta pengikut-pengikutnya yang memfitnah itu, dan termasuk harta bendanya. Terbenamlah, terbelah, semacam kayak gempa bumi, gitu loh. Terbelah itu, terbenam. Sampai sekarang menjadi legenda harta. Siapapun yang menemukan harta disebut harta karun. Nah itu loh. Berarti kan harta yang haram, ya.
Jadi kalau menemukan harta karun, yaitu berarti harta haram. Makanya masih mending alhamdulillah dapat ghanimah, itu yang bagus itu ya. Kalau harta karun ya udah haram, udah ketemunya aja harta karun kan, akan membawa malapetaka nanti. Contoh satu. Ini contoh umat terdahulu. Contoh umat yang kekinian yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dikenal dengan peristiwa Sa'labah. Seorang sahabat yang begitu sukanya untuk beribadah. Nyaris tak ada hari-hari dia itu ibadah di masjid dan selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dijuluki dengan istilah merpati masjid. Karena apa? Tak ada hari-hari di masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, karena apa? Karena Sa'labah punya kebiasaan. Kalau habis sholat, belum selesai doa, dia buru-buru pulang. Rasulullah tanya, kenapa itu Sa'labah? Ada sahabat yang menjawab, beliau itu punya baju cuma satu-satunya yang buat ibadah. Kalau dipakai oleh Sa'labah berarti istrinya nggak pakai. Makanya dia buru-buru pulang supaya dipakai istrinya untuk sholat. Nah, itu ya. Akhirnya suatu hari Rasulullah sedang duduk, Sa'labah tuh datang, minta, ya Rasulullah doakanlah saya agar saya itu mendapatkan berlimpah rizki, agar bertambah saya semangat ibadahnya, terus ibadah dan berjuang untuk di jalan Allah sebagian hartanya. Rasulullah menolak. Enggak bisa Sa'labah, jangan, kamu udah begini tuh cukup, bagus, enak kamu itu. Tapi Sa'labah ngotot, enggak bisa, jangan. Nanti kamu enggak kuat gitu loh. Sa'labah, insya Allah saya kuat, dan terus minta doa. Akhirnya ketiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Setelah mendoakan, akhirnya Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk mengambilkan harta di Baitul Mal untuk modal Sa'labah. Cepat sekali perkembangannya, dikasih sapi, dikasih onta, dikasih ini, itu dikasih kambing, itu cepat sekali perkembangannya. Artinya ya sebut saja seperti onta maupun kambing itu kalau beranak itu bisa lebih dari kebiasaan, maka cepat banyak terus gitu loh. Suatu saat akhirnya Sa'labah itu sudah mulai sibuk. Awal-awal biasa sholat berjamaah tiap waktu, mulai seminggu sekali. Berikutnya akhirnya lama-lama nyari susah dan jarang. Rasulullah sampai tanya, kemana Sa'labah? Sahabatnya sibuk dengan hartanya sekarang ya Rasulullah. Rasulullah langsung menyatakan celaka Sa'labah. Akhirnya puncaknya Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil zakatnya. Tapi bukan upeti, zakat yang wajib dikeluarkan. Sa'labah ngeles ke sana ke sini dengan dalih, berbagai macam dalih, sampai sahabat pulang dengan tangan hampa menceritakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan lagi, celaka Sa'labah, benar kan kamu enggak kuat? Aduh, udah istilahnya kalau zaman kamu kan, ya Allah, syukur. Kenapa gitu loh. Rasulullah menyatakan celaka, saat itu pula Sa'labah itu kayak disambar petir dengan sadar. Langsung sadar, langsung tergopoh-gopoh membawa zakatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah menyatakan terlambat Sa'labah. Panggilan Allah itu tadi waktu sahabat itulah datang. Nah itu. Makanya kalian kalau sudah mendapatkan panggilan Allah, jangan nunggu kedua kali. Ini isyarat yang menyatakan bahwasanya ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi
beramal atau berbuat untuk urusan akhiratmu, baik dalam urusan ibadah, ritual maupun sosial, itu jangan tunggu entar esok. Tapi seolah-olah kamu akan mati saat itu juga. Kesempatan itu tidak akan ada kedua kalinya. Jika Allah telah memberikan kesempatan kemudian kesempatan itu disia-siakan, itulah yang dikehendaki oleh mu'alif, al-khudlanu kullul khudlani. Jadi kekecewaan yang sangat dalam, kekecewaan itu artinya penyesalan yang tak akan ada ujung penyesalannya, penyesalan yang terus menyesal, itu saat kalian mengingat ada satu kesempatan di mana kalian diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah, diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, padahal ada waktu itu tapi tidak hadir, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Itu akan menjadi kekecewaan. Banyak orang yang kecewa tatkala sakratul maut, tapi tidak bisa mengulang. Pada saat kalian menghadapi sakratul maut, kemudian kalian ada kekecewaan, artinya ada semacam kayak penyesalan, itu kalian gak bisa ngulang. Berdoa terhadap Allah, ya Allah beri saya kesembuhan untuk mengulangi lagi, untuk mengabdi, gak bisa. Banyak orang yang mengalami dalam sakratul maut itu ialah penyesalan. Dia kepengin sehat, kemudian melakukan ibadah, berbagai macam ibadah. Tapi itu sudah batasnya, sudah akhir sakratul maut. Nah, kekecewaan yang semacam itu kan sayang sekali kalau kekecewaan itu justru pada saat sakratul maut. Apalagi kekecewaan nanti di akhirat. Seperti yang kami ceritakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meletakkan, menanam atau meletakkan, menancapkan pelepah kurma agar doa itu mengalir pada orang itu. Karena kekecewaan yang sangat dalam, kekecewaan yang tidak berujung, kekecewaan yang tidak bisa direvisi. Bagaimana orang mau merevisi kekecewaan, penyesalan tersebut untuk mengulangi sementara ia sudah di akhirat? Bagaimana orang itu, penyesalan itu akan ditutup, dikelirkan sementara ia sudah ada dalam sakratul maut? Mungkin kekecewaan atau penyesalan pada saat kita masih ada hidup, itu pun tidak bisa mengulang. Tidak bisa mengulang apa yang telah kalian tinggalkan. Pada pengajian-pengajian yang lalu sudah kami jelaskan, waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus tidak akan pernah menunggu kita. Kalau kalian menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah, maka itulah kekecewaan yang akan terjadi pada diri kalian. Di mana Allah memberikan kesempatan waktu, pegang, ambil kesempatan itu. Di mana Allah memberikan keleluasaan waktu, manfaatkan keleluasaan waktu itu. Jangan sampai kalian berandai-andai. Kan banyak orang yang suka berandai-andai di dalam melakukan apapun. Andai entar gitu seperti Sa'labah atau Qorun. Tidak usah jauh-jauh. Saya tidak akan menyebutkan orangnya, tidak akan menyebutkan salikinya. Yang jelas ada juga salikinya yang semacam itu. Banyak. Bukan ada, banyak. Salah satu yang Bapak pernah ceritakan, ada seorang salikin. Ini saya tidak ngarang. Dia datang itu selalu pakai motor. Kemudian dia, Pak, tolong doakan saya deh. Apa? Kamu mendoa apa? Tolong doakan saya supaya saya punya mobil. Agar saya itu bisa ngaji bawa mobil sehingga bawa keluarga. Kalau saya pakai motor begini saya cuma sendiri. Istri saya ada anaknya kecil, anaknya masih kecil. Kemudian ini anak saya juga ini, udah deh, macam-macam. Enggak usah, kamu nikmati yang sekarang saja. Saya katakan semacam, enggak deh Pak, insya Allah Bapak doanya makbul deh.
Ya doa saya bagaimana makbul, itulah. Karena Allah yang punya hak, masa saya bisa ngatur Allah? Saya katakan begitu. Bapak jangan berbicara tentang tauhidnya saja, itu udah jelas. Tolong doa deh Pak, Bapak doa. Ya udah kalau gitu insya Allah, mudah-mudahan ya Bapak doa, insya Allah kamu akan mendapatkan semua itu. Enggak lama ada rezeki berlimpah. Enggak lama gitu berlimpah. Benar, dia akhirnya beli mobil. Yang mobilnya itu ya mobil ya Kijang kalau nggak salah dulu, belum. Sekarang waktu itu belum ada Innova, adanya Kijang Commander yang bagus. Kijang Commander apa Kijang Krista lah gitu. Benar. Dibawa mobilnya sampai dibawa ke sini. Ini belum jadi, masih ada majelis di bawah. Alhamdulillah Pak, dapat rezeki berlimpah tuh kan Pak, bener kan Pak? Bapak kalau berdoakan udah macam apa? Ya Alhamdulillah, semoga saja Allah adalah tetap mengingatkan dirimu. Insya Allah Pak, insya Allah gitu. Udah kali. Ngaji, saya perhatikan, loh kok nggak datang ya pengajian itu nih anak nih? Enggak ada. Saya tanya, kemana? Ya ini Pak nih, Alhamdulillah lagi di satu tempat, anak-anak kepengen ke tempat ini. Oh, saya nggak nyebut malam ini ada pengajian. Ingat nggak dia? Harusnya ingat kan, malam Sabtu ada pengajian, malam Minggu juga ada. Tanya lagi, minggu-minggu berikutnya lagi. Saya tanya 3 kali, sebagaimana saya juga jawaban ketiga kalinya. 3 kali tanya lagi. Ya Pak, aduh saya sekarang lagi di kampung nengok orang tua, soalnya mumpung ini adalah lagi pada libur semuanya. Oh iya gitulah. Udah. 3 kalinya lagi saya tanya lagi. Ya Pak, ini lagi di rumah teman, kebetulan adalah teman ada urusan. Udah, enggak saya tanya. 3 kali enggak saya tanya lagi. Sampai sekarang hilang. Itu salah satu contoh. Jadi artinya jangan kalian berandai dalam untuk ibadah. Kalau kalian mengandaikan saya akan membangun masjid nanti kalau saya kaya, itu orang hamil juga bisa ngomong begitu. Apalagi orang yang gak hamil. Nah, yang maksudnya orang hamil kan lagi megap-megap begitu, bisa ngomong maksudnya itu begitu ya. Nah, itu bisa itu, nanti semacam itu, nanti loh. Terus apa lagi? Ntar deh, alhamdulillah pokoknya kalau ada rezeki saya mau nyumbang. Itu semua orang bisa begitu. Yang dituntut oleh Allah apa sih? Yang dituntut oleh Allah itu, yang dinyatakan ialah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tahibbun. Belum disebut kamu mempunyai kebaktian, pengabdian, ibadah yang sempurna sebelum kamu memberikan apa saja yang kamu cintai. Ya Alhamdulillah Pak, saya punya anak ada 10. Saya sangat mencintai anak saya, kasihkan deh Pak 1 anak buat Bapak, tolong pelihara. Itu bukan yang dicintai, nitip itu namanya. Karena anaknya banyak nitip, ya udah kerepotan, kasih ke kiainya seumpamanya. Bukan itu ya, bukan begitu. Itu diakal-akalin begitu lagi. Ada soalnya orang di kampung, anaknya banyak, akhirnya dengar ceramah kiainya begitu, datang ke kiainya, Pak tolong saya itu ada nggak apa-apa deh Pak, 5 nggak apa-apa, separuh deh. Ini, aduh, saya ketawa bener. Itu bener ada kejadian itu. Entah dia karena bodohnya, atau karena lugunya, atau karena memang mau cari solusi, gitu loh. Nah itu kan, wah repot itu. Yang dikehendaki ialah belum disebut kamu mempunyai kebaktian yang sempurna sebelum kamu memberikan apa yang kamu cintai. Ialah apa sih yang kita cintai? Yang kita cintai yang pada saat kita butuhkan saat itu, gitu loh. Yang saat itu kalian butuhkan apa sih yang saat kalian butuhkan? Yaitu yang saat kalian pegang. Sebagai contoh begini, ada orang kaya. Ya. Ada orang kaya, sebut saja kaya dari daerah jauh. Dia ada di Jakarta. Sementara dia handphonenya hilang, nggak ada. Udah dompet hilang semua. Semua tuh pada hilang. Karena apa? Ya biasa. Nah, jangan di Jakarta deh, maksudnya di tempat lain. Itu maksudnya di kota lain. Ke Jakarta nggak enak. Karena dicopet gitu ya. Dicopet, diambil lah. Nah, jadi tinggal. Ternyata dia masih punya
Itu nggak sengaja dia ngantongin uang sekitar kurang lebih 500 ribuan. Nah, sementara dia harus pulang atau kemana dan sebagainya, atau paling nggak ke hotel atau kemana, dia jalan. Apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu orang itu yang paling sangat berharga bagi dirinya ialah uang yang 500 ribu di kantongnya. Tidak dihitung tuh yang di rumah, tidak dihitung yang di... Pada saat kemudian ada orang ngerengek minta sebahagian, sementara dia membutuhkan, dia berani nggak memberikan. Itu yang dikehendaki, yang dicintai itu. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kalian ada pada saat itu, apa yang kalian pegang pada saat itu. Kalau sedang di rumah itu lain persoalannya, banyak itu harta di sana. Jadi bisa nggak memberikan saat itu? Wah, sebenarnya Allah tuh unik, istimewa banget deh, istimewa banget. Jadi jangan sampai kekecewaan. Jadi saya meriwayat dikit peristiwa yang unik juga, yang lucu, tapi juga saya anggap itu sebagai anugerah. Jadi dulu itu saya kalau bepergian kemana ngajar itu lebih banyak pakai jalan kaki. Saya pakai jubah warna abu-abu, kadang juga saya pakai sarung. Saya bawa kitab, bawa tasbih, jalan dan saya nunduk jalan. Pulang dari ngajar, saya waktu itu ada rezeki sekitar yang di kantong saya itu kurang lebih sekitar 25 ribu atau sekitar 25 sampai 30 lah. Itu saat itu tahun 80 sekian itu besar itu, 25 ribu, 20, nggak ada 20 ribuan, nggak ada apa, yang ada ya 5 ribuan paling tinggi 10 ribu kan. Itu kalau nggak salah itu ada berapa. Itu saya jalan dari satu tempat itu, lagi jalan mau naik mobil, naik mobil itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tua bawa anak. Dia cerita, saya nggak tahu dia siapa, cerita tentang dia itu sedang tersesat jalan, nggak punya uang, dia harus pulang. Nggak punya apa-apa, saya harus pulang ini mengantarkan, entah dia bilang beli cucu atau apa, saya nggak konsen pada saat itu karena saya fokusnya, kasihan gitu, udah kasihan aja gitu. Sementara itu rezeki itu saya itu mungek situ-tunya waktu itu. Akhirnya dia cerita itu, kemudian dia bilang bilang apa gitu, minta tolong sama saya. Nah kemungkinan uang segitu tuh cukup untuk dia jalan untuk pulang kampung. Saya tanpa pikir panjang, nggak ingat bahwa saya itu harus pulang pakai naik bus atau naik umum, kendaraan apa, pokoknya saya kasih langsung. Tapi nggak ingat saya itu adalah, saya juga di rumah punya tanggung jawab, ada belum masak gitu loh. Nah belum masak, belum apa gitu loh. Sampai Ramadan. Apa yang terjadi? Allah itu dahsyat. Saya lagi jalan, itu ada mobil loh. Lewat dan saya nggak kenal. Mobil lewat dan bagus warna hitam waktu itu, dan saya sudah di sini, sudah di daerah Cibubur yang saya itu adalah ngontrak di dekat Musola Anur. Nah tuh, Hima waktu itu masih kecil, belum ada Hanisa, baru punya anak 3, yaitu yang paling kecil Hima itu kecil, masih baru baru duduk gitu, baru bisa duduk. Sementara kakaknya Dewi sama itu yang udah gedean, udah ya kecil-kecil, masih kecil-kecil. Itu saya saat itu ya nggak ada apa-apa, saya memang hari ini ada, hari itu ya itu yang saya nikmati. Itu saya pulang itu setelah ngasih itu, saya nggak ingat lagi dan nggak nengok lagi orangnya itu kemana dan kemana. Pokoknya saya kasih, udah selesai. Karena apa? Saya tergerak itu kasihan. Iya ya.
udah tua, udah begitu bawa anak kecil, dia butuh perjalanan jauh dan dia butuh ongkos. Dia cerita waktu di mana saya lupa, udah. Itu saya keluar dari, waktu itu daerah Patra Jasa, kalau itu saya keluar dari Patra Jasa pas mau ke sebelum sampai ke Patra Jasa itu, kalau sekarang itu dekat ada rumah sakit, keluarnya itu rumah sakit apa gitu. Sekarang itu ada rumah sakit apa tuh di situ. Itu keluar ya, kalau sekarang itu pas di flyover dari Mampang turun mau ke Kemayoran itu, mau ke Pancoran itu pas di situ deket itu. Itu dari jauh dalam, karena dulu saya ngajar di situ privat itu. Udah sejalan, dan saya pakai sarung waktu itu, pakai sarung. Itu sebelum saya keluar sampai ke Pancoran, itu mobil cakep sedan gitu, hitam, langsung berhenti, langsung bilang, ayo Pak ikut, gitu, sekalian gitu. Saya kaget, iya gitu. Terus saya ada bingung, ada enggak gitu. Artinya bingungnya, masa ya saya harus masuk orang nggak kenal, satu. Kedua, ya tapi saya kadernya juga, iya. Baru saya sadar, iya kalau saya nggak ikut, saya bisa jalan kaki nih, jauh. Ya udahlah, lumayan udah gitu. Udah, Pak langsung duduk di samping. Duduk langsung dia tanya, kemana Pak? Gitu. Dari mana gitu? Iya habis ngajar gitu loh. Habis ngajar sih, habis itu biasa ngajar itu di situ. Udah begitu, mau kemana? Saya mau ke daerah sana, daerah Cibubur gitu loh. Terus Bapak jalan kaki? Ya Alhamdulillah gitu loh. Nah terus, Bapak kenapa nggak naik umum? Karena harus bayar naik umum. Saya bilang, kebetulan saya lagi nggak ada yang buat bayar. Oh ya kalau gitu saya antar deh sekalian, antar gitu loh. Diantar sekalian, bahkan akhirnya saya turun pas di depan itu Mushola An-Nur, diturunin. Setelah turun, Pak tolong ya Pak ya, gitu. Kenapa? Tolong saya titip buat anak-anak Bapak biar buat ini. Itu dikasih 250.000. Itu kontan Allah membayar tuh. Benar, kontan 250.000, padahal itu adalah kurang lebih itu 25 loh. 25.000 loh. Itu 250.000 kontan. Saya nggak tahu orangnya siapa. Saya juga nggak kenal dan nggak pernah nanya namanya siapa. Yang jelas saya diantar mulai dari daerah Pancoran sampai sini, dan itu dulu tuh belum ada ini kan, belum ada tol tembus kan, belum ada. Udah langsung ke Kiwi sini langsung gitu. Saya turun di situ. Ya saya di sini gitu. Oh ya udah Pak. Ya makasih. Terus mau kemana? Saya bilang mau kemana? Ya udah ada urusan Pak. Udah jalan langsung. Ya saya juga nggak nengok, nggak memperhatikan. Saya jarang memperhatikan mobil apa dan bagaimana. Ya saya masuk aja. Saya dikasih uang itu pas saya buka 250.000. Berbetulan istri saya juga dari pagi belum masak. Alhamdulillah. Tapi jangan kemudian kalian ikut-ikutan, saya mau ikut kayak bapaknya ada uang segini. Ya nggak bisa, itu adalah anugerah gitu loh. Itu maksudnya pembuktian bahwa pada saat loss kita nggak ada yang namanya, dan beban itu juga nggak ada gitu loh. Langsung dikasih tuh. Dan itu kontan loh Allah tuh ngasihnya itu. Dan saya sering banget menyaksikan dan merasakan begitu Allah itu benar-benar kontan pada saat memberikan apa saja. Jadi yakin betul bahwa ayat yang menjelaskan hal adzulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kamu berbisnis denganku yang dapat melepaskan dirimu dari azab yang sangat pedih? Apa sih azab yang sangat pedih? Itu bukan nanti di neraka. Azabun alim itu adalah penderitaan, kekecewaan, kegelisahan yang ada dalam hati. Makanya azabun alim dalam ayat lain juga disebutkan begini. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marado walahum azabun alimun. Dan mereka diazab yang sangat pedih. Azabun alim. Akibat apa? Akibat di dalam hatinya ada penyakit. Dan penyakit itu ditambah lagi. Jadi maksudnya kekecewaan yang bertubi-tubi, kekecewaan yang tidak pernah. Nah, andai saja kekecewaan itu adalah terjadi kemudian ingin diulang lagi, nggak bisa lagi. Kekecewaan semacam itu.
Nah, itu juga pernah terjadi pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an karamahul wajah. Nah, beliau juga pernah juga, nah itu dalam sebuah riwayat, beliau juga memberikan apel terhadap seorang. Kenapa? Enggak di sini juga kok kebetulan sama, saya juga ketemunya laki-laki tua dengan membawa anak. Saya ingat, ini demi Allah saya baru mengcombine sekarang ya, baru ingat, oh iya ya, kok sama ya. Sayyidina Ali juga diceritakan laki-laki tua membawa anak cucunya. Memberikan apel satu-satunya yang diinginkan oleh Fatimah saat nyidamnya Hasan Hussein. Pengen banget. Sementara uang segitu-gitunya Sayyidina Ali untuk membeli apel satu. Dapatnya dibawa sebelum sampai rumah diminta. Akhirnya dikasihkan. Sampai ke rumah Sayyidina Ali cuma berdiri di pintu sambil senyum sama istrinya. Istrinya, kenapa suamiku kamu senyum di situ sambil tangannya dikebelakangin? Kenapa? Biar nggak ketahuan tangan kosong. Kenapa senyum di situ? Iya sih gitu loh. Ya kalau mungkin sekarang sih ya biasa deh kan gitu. Tapi Siti Fatimah langsung menyatakan, alhamdulillah suamiku, saya nggak kepengen apel lagi. Karena apa? Karena tadi saja saya merasakan nikmatnya apel. Seolah saya makan apel nikmat banget langsung. Terus udah gak kepengen. Enggak, alhamdulillah wahai istriku. Langsung dipeluk. Alhamdulillah gak marah ya. Marah kenapa? Apel tadi waktu saya itu adalah jalan di tengah jalan. Ada kakek-kakek minta apel, cucunya nangis. Kepengen apel itu ya saya kasih. Ya alhamdulillah kalau gitu. Kebetulan saya sudah enggak mungkin pada saat dikasihkan apel itu, rasanya apel itu langsung dinikmati oleh Fatimah. Yang penting kan rasanya. Nah itu kan. Emang mau makan mereknya. Yang penting kan rasanya. Udah lagi ngobrol itu masalah, menceritakan masalah itu. Di sini Fatimah merasakan nikmatnya apel masuk. Nah sementara dia pada saat itu memberikan lagi cerita sibuk begitu, datang seorang pemuda. Ngasih bawa nampan, ditutupin nampannya. Assalamualaikum sekarang. Udah langsung, ada apa? Ini ada hadiah buat tuan gitu loh. Oh ya, apa sih? Buka apel. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kok 9 ya? Gitu loh. Ah bukan buat saya nih. Salah kali, salah alamat. Enggak kok tuan, buat tuan. Enggak mungkin, ini bukan buat saya. Sono kepada buat tuan. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin tuan? Allah enggak mungkin ingkar janji. Rasulnya enggak akan mungkin ingkar janji. Kenapa? Ini jumlahnya 9 loh. Saya memberikan 1 tuh dibalas 10 loh. Kenapa 9? Kemana? Ya maaf ini dikantongin 1. Lah malaikat itu. Malaikat aja mau ngentit. Maksudnya bukan ngentit tuh malaikat nguji kali nguji ujian terhadap Sayyidina Ali itu. Jadi sengaja dikantongin sama malaikat tuh 1 tuh. Nah itu. Dikentit gitu. Terus malaikat ngantongin 1 apel itu buat apa? Dia juga gak doyan apel. Gak makan kan. Ya, nguji gitu loh. Nguji. Jadi kalau kalian dapat rezeki habis sedekah 100.000 kalian dapat 900.000, diterima enggak? Enggak bilang dikasih orang 900, enggak mungkin ini, enggak mungkin buat saya. Kenapa? Enggak mungkin, kasihkan ke orang lagi. Ayo alhamdulillah syukur kasih. Ntar sini lagi. Enggak mungkin kan? Nah itu ujian-ujian keyakinan itu. Sayyidina Ali enggak sana gitu loh. Ya kebetulan memang yang ngasih malaikat, cuma mau wujud dalam wujud pemuda gitu loh. Jadi malaikatnya yang nguji lagi. Nah Sayyidina Ali udah ngerti lagi. Udah, gak mau, bukan, gak mungkin. Allah itu gak mungkin bohong. Rasulnya gak akan mungkin bohong. Karena janjinya 10, kenapa ini 9 gitu loh. Ya maaf, ini saya kantongin lah. Maaf, ya maaf, taruh lagi. Oh ya, nah ini bener nih kalau 10 ini buat saya, ambil langsung. Orang pergi gak ada, hilang. Ternyata itulah kiriman dari surga. Ya. Itu contoh-contoh, tapi juga kalian jangan kemudian saya mau kayak gituan. Ya enggak, belum tentu kelas kalian, belum tentu kalian ngasih 1 dibalas 1 aja udah untung. Nah, kan gitu kan. Nah, udah anakku semuanya. Jadi maksudnya ini semua Bapak ceritakan hayu. Istilahnya itu hayu. Jangan kalian tunda. Yakni ingfiru khifafan wasiqalan.
Ayo berjuang, ayo berikan. Dalam kondisi kalian terpaksa, ringan atau berat. Itu maksudnya begitu. Nah, infiru khifafan wa thiqalan. Jadi kalian disuruh berjuang itu dalam kondisi berat atau ringan, itu berjuang. Jalani, gitu loh. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Kalian dapat kesempatan tetapi tidak kalian lakukan. Kalau kalian dikasih kesempatan kemudian tidak kalian lakukan, itu kekecewaan yang tidak akan pernah habis, terbayang terus. Nah, berbeda kalau kalian dikasih kesempatan tidak ada fasilitas untuk melakukan kesempatan itu lain, pasti akan diulang lagi oleh Allah. Itu pasti akan. Tapi kalau kalian dikasih kesempatan dan kalian punya kesempatan tidak melakukannya, ada padahal kesempatan itu nggak akan diulang lagi oleh Allah. Maka dari itu, fafirru ilallah, bersegera menuju kepada Allah, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Yaitu dalam hal apa saja. Maka dari itu di sini juga dijelaskan kemudian ya, tidak sedikit orang yang akhirnya terjerembab dalam bentuk kekecewaan yang terus menerus. Terutama ialah kekecewaan saat sakratul maut, kekecewaan saat di alam akhirat. Ini sayang sekali, wahai anak-anakku semuanya. Maka dari itu Bapak anjurkan kepada kalian, jangan tunda jika kalian mendapat kesempatan. Karena pasti Allah akan melimpahkan. Allah itu memanggil kalian bukan melalui tertentu saja. Bisa jadi contohnya seorang suami mendapatkan kesempatan dari istri. Allah itu melalui istri. Contohnya istrinya ngajak atau meminta sesuatu. Sementara kalian ada, tapi kalian pelit cuma enggak memberikan, sayang itu. Istri minta, kalian ada rezeki, langsung berikan bila mana perlu, berlimpah. Karena Allah akan memberikan rezeki lagi. Itu harusnya begitu. Oh, itu kan istri, masa panggilan Allah? Itu panggilan Allah. Nah, mumpung kalian suaminya ngerti itu panggilan Allah, minta terus istri. Ya, mau ngerti? Ya, panggilan. Itu panggilan Allah dari mana aja? Istri ke suami, suami anak. Itu semuanya panggilan kalau ada di jalan yang hak, maksudnya ada untuk kepentingan yang terkait dengan agama. Nah, itu maksudnya. Kalau instrumental hanya untuk ke mall, kalau instrumental, Pak, yuk. Kenapa? Saya kepengen umroh deh. Apalagi saya kepengen umroh deh sama Bapak. Apalagi tahun depan mau umroh lagi. Yuk Pak, umroh yuk. Kebetulan kita ada rezeki ini. Ya ayo. Nah itu kesempatan loh. Itu hakikatnya panggilan Allah loh istri itu. Ajakan itu loh. Itu semacam itu contoh gitu. Enggak ada kesempatan lagi. Dan enggak akan mungkin bisa lagi umroh. Ada kesempatan itu. Nah, itu contoh. Jangan kemudian, aduh ini kan mau buat renovasi rumah, mau buat bikin rumah satu lagi, udah clear, tutup. Kalian diajak lagi oleh istri semua, Pak yuk kita sholat torekoh bersama-sama dengan Bapak di Akmaliyah. Gak mau, salah, sayang banget. Kalian diajak lagi, banyak lagi ajakan, Pak yuk kita nyumbang untuk kepentingan Akmaliyah, apalagi ini ada kepentingan untuk Baitul Mal dan sebagainya. Ada yang ngajak semacam itu kemudian tidak diambil kesempatan, sayang sekali. Itu kesempatan yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu di sini langsung mengutip firman Allah, infiru khifafaw wa thiqalan. Ayo berjuang, ayo berjalan menuju kepada Allah. Baik kalian merasa ada beban berat atau ringan. Tidak ada istilah ringan, karena ringan kalian baru berjuang, kalian mau melakukan, kalau berat kalian tidak mau melakukan. Di sini ialah khifafan wa thiqalan, yaitu ringan maupun berat, lakukan. Apa yang bisa kalian lakukan, Allah akan melimpahkan. Dan insya Allah kita semua golongan orang-orang yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.